Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Tisiung Ceme Mencauan. Selamat pagi dan selamat bergabung dalam ibadah di Gereja Metodis Indonesia Jemaat Wesley. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah di pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Amin. Mazmur 31 ayat 24-25. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang terbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mari kita akan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan hikmat. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri,
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas semua kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Saat ini kami hendak memulai ibadah kami. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu, dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami. Beri kami hati yang hanya tertuju padamu. Buka hati kami dan ajarkan kami untuk boleh mendengarkan, menerima, mengerti, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau
cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di dunia, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mami Maimunah di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu ya Bapa. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamat pagi, mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau berikan lagi kami kesempatan boleh berkumpul walaupun mungkin di rumah kami masing-masing, boleh mendengarkan firman-Mu, boleh merayakan ulang tahun Wesley yang ke-30 dengan hati yang penuh sukacita, damai dan sejahtera. Tuhan, izinkan kami pada pagi hari ini mendengarkan firman-Mu, belajar dari kehidupan Paulus untuk gereja kami.
Bantu kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami, agar kami betul-betul memiliki hikmat mengetahui kemana kami mau membawa gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa menyambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi selamat pagi. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 untuk gereja Wesley kita yang ada di Jakarta ini. 30 tahun cukup lama. 30 tahun dimulai dari ada 1-2 pemimpin yang ada di gereja GMI Immanuel. Mereka itu memikirkan bagaimana supaya bisa menampung atau menyediakan wadah bagi anak-anak muda yang baru kembali dari luar negeri. Jadi mereka memikirkan untuk membentuk satu pos PI yang berbahasa Inggris. Itulah cikal bakal dari Wesley Church kita ini. Hari ini kita mau belajar sambil kita mengingat kembali tonggak sejarah dari gereja Wesley, mengingat kembali dan belajar dari kehidupan Paulus. Mari kita lihat, kita akan belajar dari kitab Filipi. Surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di Filipi. Juga bukan saja untuk di Filipi, tetapi untuk semua orang percaya yang ada di dunia ini. Surat tersebut ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara di kota Roma. Itu adalah tahun 61 setelah Masehi. Waktu itu Filipi adalah pusat perdagangan yang hebat pada zamannya, yang sangat makmur. Nama Filipi itu berasal dari nama seorang raja Makedonia, yaitu Raja Philip II, ayah dari Alexander Agung. Dia melakukan penyerangan di antara tahun 360 sampai 356 sebelum Masehi, dan dia berhasil menaklukkan kota Filipi, dan kota itu dipakai nama dia, yaitu Raja Philip, makanya dikatakan kota Filipi. Pada waktu itu Paulus mengunjungi gereja itu atau kota itu di tahun 52-an. Itu adalah perjalanan Paulus yang pertama ke Eropa. Paulus mengunjungi Filipi sebagai jawaban atas visi dari satu orang Makedonia yang memohon agar Rasul Paulus itu datang untuk menolong mereka. Untuk itulah Paulus menyeberang dari Alexandria, Troas di Asia Kecil, dan kemudian dia nyebrang tiba di Neapolis di Eropa, kemudian meneruskan perjalanannya ke Filipi. Kita bisa baca perjalanan Paulus dan keberadaannya di Filipi di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Tapi hari ini kita hanya mau fokus tentang kitab Filipi. Mari kita baca kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat sampai pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 4 sampai 16. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, dan tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri,
karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11 dikatakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Biarlah semua kita diberkati. Saudara-saudara sekalian, Paulus meninggalkan Filipi setelah terjadi persekusi atau penindasan yang betul-betul sangat luar biasa dan pemenjaraan orang-orang Kristen secara ilegal. Ketika itu sepertinya para ahli Yahudi menghujat Paulus, mengatakan bahwa Paulus adalah seorang Kristen yang tidak mengerti arti menjadi orang Yahudi. Jadi sebenarnya menurut orang Yahudi bahwa yang namanya Paulus, dia menceritakan, memberitakan kabar baik karena dia tidak bisa mengerti apa sih kehidupan orang Yahudi. Jadi sebenarnya ketika Paulus menceritakan siapa dirinya di perikop ini, bukan karena Paulus mau menyombongkan dirinya, tetapi karena Paulus ingin menyatakan bahwa Paulus itu telah lama menikmati kehidupannya sebagai orang Yahudi. Dia juga ingin memberitahukan bahwa dia memiliki pengalaman yang luar biasa sebagai orang Yahudi. Itulah yang Paulus sampaikan. Mengapa dia itu menyampaikan bahwa dia itu adalah asli Yahudi. Di ayat yang kelima dia sampaikan demikian, bahwa dia itu disunat di hari yang ke-8. Yaitu adalah perintah Tuhan kepada Abraham yang tercantum di Kejadian 17 ayat yang kedua. Dan diulang lagi di kitab Imamat 12 ayat yang ketiga. Nah, dalam hal ini Paulus ingin menyampaikan bahwa Paulus bukanlah pengikutnya Ismail. Karena pengikut Ismail itu tidak disunat pada hari ke-8, tetapi disunat pada tahun yang ke-13, pada waktu berusia 13 tahun. Paulus juga ingin menyampaikan bahwa dia itu dilahirkan di dalam iman Yahudi dan dia itu sudah mengikuti ajaran itu sejak dia lahir. Di ayat ke-5 juga dia katakan bahwa dia itu adalah keturunan asli Israel. Paulus itu mau menyampaikan bahwa dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan yang dia percayai pada waktu itu dengan cara yang sangat unik. Di pasal yang sama Paulus juga mengatakan bahwa dia itu adalah suku Benyamin asli. Yaitu bukan saja dia adalah bangsa Israel, tetapi dia itu juga adalah Israel elit. Karena Benyamin adalah anaknya Rahel, istri tercinta dari Yakob, dan dari ke-12 turunan Israel, Benyamin adalah satu-satunya yang lahir di tanah perjanjian. Bahwa Raja Israel yang pertama juga lahir dari keturunan Benyamin, yaitu Saulus, yang Paulus itu memakai namanya, diberikan nama Paulus itu Saulus sebelum namanya itu diganti.
Jadi ketika Paulus itu menyampaikan bahwa dia itu adalah seorang suku Benyamin, sebenarnya yang Paulus ingin sampaikan adalah bukan saja dia itu keturunan Yahudi, tetapi dia juga adalah keturunan Yahudi kaum ningrat. Pada ayat yang sama Paulus juga mengatakan bahwa dia itu adalah keturunan Yahudi dari pasangan Yahudi tulen. Luar biasa. Karena di zaman itu banyak sekali orang yang Yahudi yang sudah terpencar ke segala penjuru dunia. Di Roma saja terdapat tidak kurang dari puluhan ribu orang Yahudi yang menikah dengan suku-suku lain yang sudah lama dan sudah tidak lagi bisa memakai bahasa Yahudi asli. Mereka sudah memulai memakai bahasa Yunani karena mereka itu ada di Roma. Tetapi yang namanya Paulus pada waktu itu masih berkomunikasi dengan bahasa logat Yahudi itu sendiri. Nah, jadi dia itu berbicara tentang bahwa dia itu asli banget gitu. Nah, kemudian di ayat yang sama dia juga sampaikan, jangan bicara tentang hukum, jangan bicara tentang peraturan. Karena kalau mau bicara tentang itu, maka Paulus itu adalah seorang Farisi. Dia itu orang Farisi artinya dia sekolahnya tinggi, dia sangat taat, dia mengikuti segala macam peraturan. Tidak banyak orang Farisi. Pada waktu itu tidak lebih dari 6.000 orang yang bisa dipanggil Farisi. Paulus itu adalah salah satu dari mereka. Jadi Farisi itu sangat bangga dan sangat merasa membawa kebanggaan di dalam nama mereka yang namanya Farisi itu. Nah, kita lihat ayat selanjutnya di ayat yang ke-6. Di situ dikatakan bahwa Paulus itu juga adalah penganiaya jemaat. Penganiaya jemaat. Apa yang dimaksud dengan penganiaya jemaat? Pada waktu itu Paulus itu orangnya semangatnya sangat tinggi dan dia sangat percaya siapa saja yang tidak taat pada iman Yahudi maka dia itu adalah musuh. Jadi semua musuh orang Yahudi itu dia siksa, dia bunuh, dia kecam. Luar biasa. Bahkan kalau kita baca di Kisah Para Rasul, di situ kita bisa lihat bagaimana bahwa dia adalah saksi atau kita katakan salah satu pemimpin yang membawa Stefanus ke dalam penyiksaan yang begitu luar biasa sampai mati. Nah, di ayat yang ke-6 Paulus juga berani mengakui bahwa hidupnya itu tanpa cacat celah. Nah, kita lihat di dalam kehidupan kita orang percaya, pasti di sana sini tidak sempurna. Nah, kalaupun misalnya kita melakukan semua yang harus kita lakukan, sering sekali kita itu tidak melakukan yang rasanya itu tidak begitu penting, yang tidak ketahuan oleh orang lain. Tapi Paulus mengakui bahwa bukan saja dia hidupnya benar, tetapi dia juga melakukan apa yang tidak boleh dilakukan dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap pengikut kepercayaan orang Yahudi. Nah, itulah yang membuat Paulus itu merasa sangat bangga dia itu seorang Yahudi. Apa sih yang ingin dia sampaikan di sini? Sebagai orang percaya pada agamanya, Paulus itu telah melakukan segala-galanya. Namun setelah ia bertemu dengan Tuhan Yesus, di dalam perjalanan dia bertemu dengan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus membutakannya selama 3 hari, kemudian begitu matanya dicelikkan kembali, Paulus itu berubah. Dia menjadi seorang yang menemukan sukacita yang begitu luar biasa melalui perjumpaan dia dengan Kristus. Oleh sebab itu di ayat yang ke-7 dia mengatakan bahwa setelah dia berjumpa dengan Kristus, dia itu mengatakan bahwa semua yang dia miliki, yang dia lakukan sebagai orang percaya itu dia anggap rugi. Di ayat yang ke-8 dia mengatakan bahwa dia mengerti bahwa untuk mendapatkan damai yang sempurna, dia itu harus melepaskan kepuasan
pencapaian manusia. Kita dengar baik-baik, dia harus melepaskan kepuasan pencapaian manusia dan mau menerima jalan anugerah hanya karena anugerah Tuhan saja. Jadi mau menerima jalan anugerah dari Tuhan. Apa sih yang Paulus inginkan? Di ayat ke-9 dia katakan, dia berada dalam dia, Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri, bukan dengan kebenaran Paulus sendiri, karena dia itu mentaati hukum Taurat, tetapi dengan kebenaran karena kepercayaannya pada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan kita. Dikatakan bahwa di ayat ke-10 dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitan Kristus dan persekutuan dalam penderitaan Kristus, di mana dia boleh menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Luar biasa. Mengenal Kristus, mengalami kuasa kebangkitan Kristus, persekutuan dalam penderitaan Kristus, dan juga menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Ini yang dia inginkan. Jadi dia mau Kristus berada di dalam dia, bukan dengan kebenaran Paulus sendiri, tetapi karena Paulus betul-betul percaya kepada Tuhan. Bukan karena Paulus mentaati hukum Taurat, tetapi karena dia betul-betul mendapatkan semua anugerah itu karena kepercayaan dia. Jadi Paulus tidak lagi mau hidup dengan kebenaran yang dia dapatkan dari apa yang dia lakukan, tetapi dia mau hidup dengan kebenaran yang didapatkan dari Tuhan berdasarkan iman kita saat itu, iman dia saat itu. Hari ini juga demikian, kita juga jangan hidup merasa benar karena apa yang kita lakukan, tetapi kita mau hidup benar karena percaya kita kepada Tuhan. Jadi yang Paulus inginkan adalah setiap orang yang mengenal Yesus, mengikuti Yesus, mendapatkan kuasa kebangkitan dari Kristus yang bila mati nanti bisa berada sama dengan Kristus. Bahkan dikatakan bahwa kalau bisa mati tersiksa sama seperti Kristus. Nah, mari kita lihat di ayat ke-11 dikatakan pada akhirnya Paulus menulis bahwa dia itu mau memperoleh kebangkitan dari orang mati, tujuannya adalah untuk memperoleh kemenangan dari kebangkitan Kristus di antara orang mati. Pagi hari ini kita merayakan ulang tahun Wesley yang ke-30. Mari kita lihat kembali kehidupan atau perjalanan Wesley selama 30 tahun. Selama 30 tahun apa saja yang sudah kita lakukan. Saya percaya sebagai satu gereja mulai dari Pos PI, itu semua gereja ini dimulai dari pikiran yang benar, dimulai dari tindakan yang benar, dan dari kita itu tidak mempunyai apa-apa. Perjalanan kita itu luar biasa 30 tahun. Awalnya pada pertama kali begitu pembukaan ada hampir 90 orang yang hadir. Tetapi kemudian setiap sore jam 5 itu hanya kira-kira ada 5 orang aja. Bisa bayangkan hanya 5 orang yang hadir jam 5 sore. Nah itu kita bergumul terus, 5 orang apa yang kita bisa lakukan. Kemudian waktu itu kita masih pakai gereja besarnya Immanuel yang ada di Bandengan. Jadi itu gereja cukup besar, bisa isi 300-400 orang, tapi kita hanya 5 orang. Kemudian kita kepingin pindah pagi, tetapi pagi nggak bisa. Karena pagi itu dipakai. Oleh sebab itu kebetulan mereka punya ruko di jalan Latu Meten, maka kita diizinkan memakai ruko di situ. Jadi kita pakailah ruko. Dari 5 orang sampai 8 orang. Itu terus kita maju. Kemudian rukonya mereka mau jual. Waktu mereka mau jual itu ruko, kita gak ada tempat. Kemudian kita diberikan satu ruangan kecil, yaitu perpustakaan sekolah metodis, sekolah Immanuel ya, metodis PKN 1 atau 2 gitu.
Nah, kemudian kita masuk ke situ. Jadi kita itu di situ itu kita beribadah penuh dengan rak buku, dengan buku-buku dan sebagainya. Kemudian itu pun mereka mau pakai dan kita berkembang terus. Kemudian kita boleh pakai laboratoriumnya. Laboratoriumnya kita perbaiki, kemudian kita masuk sana. Sampai satu saat kita boleh mencapai sekian puluh orang yang datang. Nah, kemudian kita dikatakan harus memiliki gereja, harus memiliki bangunan. Nah, disitulah kita mulai memikirkan bagaimana supaya kita itu bisa memiliki bangunan. Hari ini Tuhan telah memberkati kita dengan satu bangunan gereja yang cukup megah. Kemudian kita juga ya belum banyak sekali, tetapi kita sudah ada kira-kira hampir 200, kalau tercatat bisa 200 lebih. Termasuk kita juga sudah membuka pos PI yang ada di Salatiga dan di tempat lain. Nah, apa sih yang kita mau lakukan pada waktu hari ini kita itu merayakan ulang tahun yang ke-30? Bukankah kita pun sebenarnya ingin boleh betul-betul menjawab panggilan surgawi di dalam pembentukan gereja ini? Jadi hari ini ada beberapa hal yang kita mau pelajari dari kehidupan Paulus. Mari kita lihat, saya ingin pada waktu kita merayakan ulang tahun yang ke-30 ini, ada 3 hal yang kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus ingat masa lalu kita. Yang kedua adalah masa sekarang, dan yang ketiga adalah masa depan. Jadi kalau bahasa Inggris bilang the past, the present, and the future. Apa sih yang kita harus pelajari? Sekarang kita mau lihat yang di belakang. Kita harus ingat bahwa gereja itu dibentuk untuk menjawab panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk Tuhan. Itu loh. Jadi ingat bahwa gereja itu dibentuk bukan supaya kita itu enak di gereja, bukan supaya kita ada tempat untuk melayani, bukan supaya kita ada tempat untuk makan siang, bukan supaya kita itu ya pokoknya bisa sibuk. No. Panggilan pembentukan satu gereja adalah agar gereja itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjangkau banyak jiwa bagi Yesus. Bukan bagi Anda dan saya, bukan bagi gereja kita, tetapi bagi Tuhan Yesus. Nah, kalau kita bisa menjangkau dan banyak orang yang datang kepada Kristus, otomatis gereja kita juga akan penuh. Itu adalah yang pertama. Jadi kita harus tahu, kita ingat kembali mengapa gereja kita ini dibentuk. Yang kedua kita lihat, kita itu harus tahu apa sih yang sudah kita lakukan. Kita belajar dari kehidupan Paulus. Paulus itu tahu bahwa dia itu dilahirkan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Maka dia lakukan. Dia katakan dia sangat bangga, dia sudah disunat hari ke-8, dia itu keturunan Benyamin, dia itu orang Israel asli, dia itu seorang Farisi. Semua dia katakan dia sangat bangga. Nah, hari ini sebagai orang-orang Wesley, sebagai jemaat Wesley, mari kita kenal diri kita sendiri. Kita kenali diri kita sendiri sebagai anggota gereja. Apakah memang inilah kita sudah lakukan apa yang kita mau? Kalau yang namanya Paulus, dia mengatakan semua dia sudah lakukan. Di ayat ke-7 dia bahkan mengatakan bahwa setelah dia bertemu dengan Kristus, dia baru sadar bahwa semua itu adalah kerugian. Bahwa betul-betul yang dia pikir dulu untung itu adalah rugi karena Kristus. Mari kita lihat selama 30 tahun ini apa yang kita jalankan di gereja ini supaya gereja ini boleh sustain, boleh setiap minggu ada pertemuan ya. Kita boleh berfellowship bersama, kita boleh beribadah bersama. Mari kita lihat pada waktu kita sampai kepada usia yang ke-30, kita lihat ke belakang. Apakah apa yang kita lakukan itu memang betul-betul sudah menyenangkan Tuhan? Apakah itu yang sudah Tuhan inginkan? Itulah yang kita harus pikirkan. Jadi ada 2 hal. Pertama adalah panggilan pembentukan gereja. Yang kedua adalah apa yang kita lakukan selama 30 tahun ini.
Yang kedua, kita masuk pada saat sekarang. Saat sekarang kita harus lihat, andai kata apa yang kita lakukan dulu itu tidak betul-betul menyenangkan Tuhan, ada sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, ini saatnya pada waktu kita mengatakan ini adalah tonggak sejarah 30 tahun Wesley. Mari disinilah kita itu mau bertobat, mau mengevaluasi diri kita. Mau mengevaluasi bagaimana sebenarnya gereja kita ini telah berjalan selama 30 tahun. Apakah yang kita lakukan sekarang ini sudah betul-betul menyenangkan Tuhan Yesus? Jadi merayakan ulang tahun ke-30 bukan hanya foya-foya, boleh makan bersama, boleh ketawa, sukacita bersama. Tetapi kita mau melihat kembali yang sudah kita lakukan dan sekarang kita mau berani mengadakan evaluasi dalam kehidupan kita bergereja. Kita harus berani mengakui bahwa ada kekurangan kita. Kita pada waktu membangun gereja ini, kita membentuk gereja ini, tujuan kita adalah kita mau melayani mereka yang berbahasa Inggris, anak-anak muda yang baru kembali dari luar. Kemudian kita mau lihat juga ada jemaat-jemaat yang mau belajar bahasa Inggris supaya bisa lebih bagus, karena mau tidak mau kita harus percaya bahwa bahasa Inggris ini bisa membawa kita ke arena internasional. Saya sendiri sebenarnya bukannya karena saya hebat, tapi karena saya itu ikut di dalam gereja yang berbahasa Inggris di Medan. Jadi saya memiliki komunitas yang memiliki bahasa Inggris, sehingga saya itu diberi kesempatan, ruang itu terbuka bagi saya untuk bisa melayani Tuhan sampai ke arena internasional. Ini adalah kesempatan yang kita bisa berikan kepada anak-anak muda kita. Pada waktu kita masih di Latu Meten, pada waktu kita belum memiliki gedung ini, itu yang datang itu rata-rata adalah anak-anak muda yang mereka bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit, atau memang mereka bagus bahasa Inggrisnya, atau mereka itu memang sebenarnya sama sekali belum mengerti bahasa Inggris. Nah itu luar biasa sekali, luar biasa sekali. Kita punya core aja, bayangkan core kita itu mempunyai anggota core 46 orang. 46 orang itu anak-anak muda yang bahasa Inggrisnya ada yang sangat bagus, ada yang sedang-sedang, ada yang kurang. Itu luar biasa sekali. Hari ini kalau kita mau adakan core di sini, belum tentu kita bisa memiliki 46 orang anggota, betul? Nah, tapi mari kita lihat. Hari ini bagaimana keadaan kita? Hari ini sudah hampir kurang dari 50% dari kita yang berminat dalam bahasa Inggris. Nah di sebelah kita bukannya mau membanding-bandingkan. Di sebelah kita belum lama, baru dalam waktu 2-3 tahun mereka membentuk yang berbahasa Inggris. Nah mereka sekarang yang bahasa Inggrisnya itu sudah begitu maju, jauh lebih maju daripada seluruh anggota kita. Bisa bayangin? Di mana kekurangan kita? Beranikah kita mengakui? Atau mungkin memang kualitas dari gereja kita kurang? Kita dengar ada yang mengatakan bahwa kadang-kadang di sini itu tidak merasa pembentukan dari spiritualitas, merasa tidak terbangun, merasa tidak terisi. Mari kita koreksi diri. Ini gereja bukan milik pendeta, ini gereja bukan milik saya, ini gereja bukan milik salah satu di antara kita, tetapi gereja ini adalah milik dari kita semua yang bertanggung jawab. Nah, bila hari ini kita sudah bisa memikirkan di mana kekurangan kita, kita sudah harus berrekonsiliasi dengan Tuhan. Rekonsiliasi, jadi yang pertama itu kita berani mengakui kekurangan kita, repent, kita itu bertobat. Yang kedua adalah reconcile. Kita itu mau betul-betul bagaimana rekonsiliasi dengan Tuhan, memikirkan kembali dari hari ini apa sih yang aku mau lakukan, yang kita mau lakukan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-9, Paulus mengatakan bahwa dia mau berada di dalam Kristus, bukan dengan kebenaran Paulus sendiri karena mentaati hukum Taurat. Jadi artinya kita itu
Gereja itu bukan hanya rajin ke gereja hari Minggu, kemudian hari Kamis itu kita itu datang doa, hanya datang aja, hanya menyetorkan diri, wajah, suara bahwa kita itu adalah bagian dari gereja ini. Bukannya kita melayani, apakah kita melayani sebagai pengkhotbah, apakah kita melayani sebagai WL, sebagai singer, sebagai pemusik. Tetapi itu semua karena kebenaran kita, itu yang Paulus katakan. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Artinya kita taat, kita datang ke gereja hari Minggu, kita melakukan apa yang harus kita lakukan, kita taat. Pokoknya kita melakukan sesuai dengan apa yang mau dan kemudian kita merasa senang karena aku telah melakukan apa yang harusnya aku lakukan dan aku bangga. Bukan itu. Hari ini kita mau belajar bahwa kalau kita melayani di gereja bukan untuk kebanggaan kita. Berapa sering kita kalau melayani di gereja kita itu inginnya hanya dihormati, ya kan, diperhatikan. Sudah gak saatnya lagi. Kita sebagai pemimpin yang melayani, kita harus tahu bahwa kita sudah siap, bahkan mati pun seperti yang Yesus alami. Kita itu siap. Kita tidak menunggu penghargaan dari orang, tidak menunggu tepuk tangan dari orang, tidak. Kalau misalnya ada orang lupa, ada orang tidak melakukannya, jangan kita ambil hati. Bagaimana gereja kita maju kalau kita itu masih terus berfokus kepada diri kita sendiri. Hari ini pada waktu kita evaluasi diri, kita merayakan ulang tahun yang ke-30, mari kita pikir, apakah aku melakukan semua ini untuk Tuhan? Saya mau kita belajar pada waktu kita melakukannya untuk Tuhan, kita tidak lagi memikirkan kebenaran diriku sendiri. Itu yang dikatakan Paulus. Jadi bukan untuk kebenaran Paulus yang mentaati hukum Taurat, yang melakukan segala-galanya sesuai dengan peraturan, tetapi kebenaran karena kepercayaan kita kepada Yesus. Dan itu adalah kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan kita. Jadi kita percaya Tuhan memberikan itu anugerah, itu sudah cukup, itu hadiahnya luar biasa. Hadiahnya itu luar biasa. Jadi hari ini mari kita belajar sebenarnya selama ini pada waktu kita melayani Tuhan, apakah kita masih memikirkan aku melakukan sesuai dengan peraturan atau aku melakukannya karena anugerah dari Tuhan. Kalau tidak, kita harus bertobat dan kita harus merekonsiliasi dengan Tuhan. Nah, sekarang yang terakhir adalah masa depan. Apa yang kita harus lakukan? Hari ini kita merayakan ulang tahun ke-30. Kita harus pikirkan, so what gitu loh. Kalau sudah 30 tahun terus bagaimana? Kita harus bisa, ada 3 hal yang kita harus lakukan. Pertama adalah recast the vision. Yang kedua adalah refocus. Dan yang ketiga adalah recommit. Jadi recast itu adalah melihat kembali, duduk kembali, berdoa kembali, tanya kepada Tuhan, ini gereja dibentuk Tuhan untuk apa? Sekarang sudah 30 tahun. Apakah kita sudah mencapai apa yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan mau adalah keluar, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. That's it. Bukan supaya kita mentereng-mentereng berada di atas ini, bukan supaya kita hebat dalam pelayanan. Tanya pada diri kita, apakah gereja kita sudah melakukan visi dari Tuhan? Berani go and make disciple, berani keluar dari zona nyaman kita untuk membawa lebih banyak orang kepada Tuhan, bukan kepada Wesley. Itu yang kita harus lakukan. Karena gereja dibentuk bukan untuk kita hanya untuk mendapatkan kesenangan kita sendiri. No. Kita dibentuk ini gereja supaya kita itu bisa keluar dari zona nyaman kita. Sama seperti Abraham yang dipanggil oleh Tuhan. Kamu harus keluar dari keluargamu. Kamu harus keluar dari tanah nenek moyangmu. Kamu harus keluar dari semua yang kau miliki. Dan pergilah. Itu visi Tuhan untuk Abraham. Nah bagi Paulus, dia mengatakan karena dia tahu itu adalah visi Tuhan, dia siap untuk menderita seperti Yesus.
Dia siap menjalankan semua pelayanannya bagi Yesus. Apapun dia mau karena dia telah menerima kebenaran dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu yang kedua kita mau refocus. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus, dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah sesuai dengan panggilan surgawi. Bisakah kita hari ini pada waktu kita merayakan ulang tahun yang ke-30, kita mau refocus, mau betul-betul bersama-sama bergandengan tangan, satu hati, berlari-lari menuju tujuan untuk memperoleh hadiah yang sudah Tuhan siapkan. Mahkota surgawi. Jadi pertama kita recast, kita refocus, dan yang terakhir kita itu mau recommit. Recommit supaya sebelum kita bilang kita mau menjangkau murid, kita mau menjangkau jiwa-jiwa untuk menjadi murid, kita harus menjadi murid dulu. Kita harus recommit bahwa kita adalah murid. Kita berani menjadi murid Tuhan Yesus. Gak gampang menjadi murid Tuhan Yesus, ya. Yang pertama kita harus berani menyangkal diri. Yang kedua kita harus berani memikul salib. Ketiga harus berani mengikut Yesus. Kita lihat bagaimana pada waktu Tuhan memanggil Petrus. Pada waktu Tuhan memanggil Yohanes. Dia katakan, mari ikutlah aku akan membuat kamu menjadi penjala manusia. Tanpa tedeng aling-aling. Mereka tinggalkan semua jala mereka tinggalkan semua usaha mereka. Mereka mengikuti Tuhan Yesus. Jadi ada 3 hal. Pertama, berani menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya kita siap untuk tidak menerima apa yang kita inginkan. Siap untuk menerima apa yang sebenarnya yang bukan yang kita inginkan. Misalnya, saya kepingin ditepuin tangan, tapi nggak ada yang tepuk tangan. It's alright, saya harus berani menyangkal diri. Saya siap selesai khotbah diberi makan satu piring nasi ayam. Nasi ayamnya tidak ada. Siap menyangkal diri. Itu yang namanya menyangkal diri. Menyangkal diri itu adalah berani melakukan apa yang Tuhan inginkan walaupun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Mari kita pikirkan. Apakah kita pada waktu datang ke gereja ada yang kita inginkan? Ingin dipuji? Ingin dirangkul? Mari kita pikir. Nah, di sini kita mau belajar. Sebelum kita bisa menjangkau orang lain, kita yang harus menjadi murid Yesus yang berani menyangkal diri. Yang kedua itu adalah berani memikul salib. Mikul salib itu tidak gampang. Artinya apapun susahnya kita berani melakukannya. Saya pikir-pikir ini coronavirus ini luar biasa. Kita lihat gereja kita saat ini. Itu begitu luar biasa disusun supaya jangan sampai virus corona ini menyerang ke setiap kita yang ada di sini. Nah, mari kita lihat. Katanya usia 60 ke atas itu nggak boleh. Usia 65 pun tidak boleh. Saya berdoa. Saya pikir ya kalau memang sudah buka, kalau untuk ikut saja saya masih bisa ikut di rumah. Tapi kalau misalnya untuk khotbah, saya juga ingin ada di gereja. Anda pikir saya tidak merasa bahwa itu adalah satu hal memikul salib? Iya, saya nggak tahu apakah kalau saya datang saya bisa kena virus atau tidak. Memikul salib, berani memikul salib artinya apa? Berani melakukan yang susah, yang menyakitkan, yang tidak sanggup kita lakukan. Kita berani lakukan, itu yang namanya memikul salib. Tanya pada diri kita selama 30 tahun, selama 5 tahun, selama 10 tahun. Berani gak kita memikul salib? Atau kita hanya mau melakukan yang enak-enak saja? Jadi kita mau komit menjadi murid Yesus yang betul-betul menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan? Mari ikutlah aku. Langsung mereka tinggalkan semua. Yang namanya kita mau mengikut Yesus, kita tinggalkan itu semua. Kita tinggalkan yang namanya ya sukacita yang kita dapat dari dunia ini. Kita tinggalkan apa yang menyenangkan hati kita. Semua kita tinggalkan. Kalau kita mau mengikut Yesus.
Hari ini pada waktu kita merayakan ulang tahun yang ke-30, mari kita pikir. Jadi saya ingin pada waktu kita hari ini menundukkan kepala kita, memikirkan, kita lihat di ayat ke-15 dikatakan kita ini sudah disempurnakan dan sudah disatukan. Mari satukan hati kita. Bila di antara kita ada perbedaan, marilah kita tanya kepada Tuhan. Kita tanya kepada Roh Kudus, biar Roh Kudus yang memberikan kita pencerahan. Jadi kita harus tetap bersatu karena kita sudah disempurnakan, sudah diperdamaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, di ayat yang terakhir 16 dikatakan, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi apa yang kita tahu itu sudah benar, mari kita lanjutkan, kita jalankan supaya gereja kita ini boleh menjadi gereja yang menyenangkan Tuhan. Apa yang kita sudah mengerti kita lanjutkan, mari kita jalankan. Ingat, hari ini ada 3 hal yang kita harus pelajari. Pertama adalah tentang masa lalu. Mengingat kembali panggilan Tuhan untuk bangun, untuk gereja. Yang kedua adalah mengenal diri kita selama 30 tahun ini. Apa-apa saja yang kita sudah lakukan sampai hari ini. Apakah kita sudah puas? Yang kedua adalah masa sekarang ini. Masa sekarang ini, adakah kita merasa bahwa kalau kita lihat kembali, kok sudah 30 tahun, kok gereja kita ini kok masih di bawah 200 orang, 200 anggota, ya kan? Kita harus bertobat, setiap kita di sini harus bertobat. Harus berpikir kenapa sih kita itu tidak bisa melakukannya. Dan kita harus rekonsiliasi dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah melihat ke depan. Kita kembali kepada visi Tuhan bagi gereja kita. Kita lebih fokus berlari-lari seperti apa yang Paulus ajarkan. Dan kita recommit kita sendiri. Bagaimana supaya dari sini sampai 30 tahun ke depan. Kita menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi saya ucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-30 khususnya di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau membuka mata kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami sudah boleh merayakan ulang tahun yang ke-30 untuk gereja Wesley. Saat ini Tuhan, kami betul-betul merasa harus melihat kembali ke belakang. Apa sih sebenarnya tujuan Tuhan membangun gereja kami ini? Kami mau kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula ya Tuhan. Kami tidak mau Engkau keluarkan, muntahkan keluar karena kami suam-suam kuku. Ajarkan kami Tuhan melihat keadaan kami dan mau betul-betul bertobat dan merekonsiliasi diri dengan Tuhan. Tuhan, pada hari ini ingatkan lagi kami kembali tujuan gereja yang sebenarnya. Agar kami semua satukan hati, boleh betul-betul berlari-lari untuk mengejar apa yang menyenangkan Tuhan. Dan kami mau memberikan hidup kami, recommit, memberikan hidup kami untuk boleh melayani Tuhan. Agar gereja kami, agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ingatkan kami bahwa hidup itu begitu sementara. Ingatkan kami bahwa hidup itu untuk melayani dan menjadi berkat. Ingatkan kami Tuhan bahwa hidup bukan untuk kami tetapi untuk Tuhan. Kami mau belajar dari Paulus dan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami dan berikanlah kami kesempatan untuk boleh bertobat dan merekonsiliasi diri dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dengan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudara yang kekasih. Hari ini kita berjumpa lagi di Suara Gembala. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Ya, kita harapkan itulah
Ya, kita doakan terus agar kita dalam keadaan sehat, kita boleh bertemu, kita boleh dengan sukacita walaupun kita harus beribadah di rumah. Pagi ini saya juga rindu untuk menyapa kita, dan saya juga rindu untuk boleh menyampaikan beberapa hal penting untuk gereja kita, untuk kita ketahui bersama-sama. Yang pertama, kita bersyukur gereja kita sudah memulai ibadah di gedung gereja kita minggu lalu tanggal 5 Juli. Dengan kehadiran kurang lebih 30 orang, walaupun kita hanya mengadakan 1 kali kebaktian pukul 10 pagi, full English Sunday service, tapi kita belajar ya bahwa untuk proses new normal ini kita harus lakukannya itu secara bertahap. Ya, kita sangat mengharapkan agar kita terus mendoakan agar kita suatu hari bisa kumpul kembali beribadah dan kita tidak perlu lagi terus di rumah gitu ya. Nah, yang kedua, sebenarnya rencana awal dari tahun lalu bahwa gereja kita yaitu GMI Wesley Jakarta akan merayakan ulang tahun yang ke-30 pada hari ini, tepatnya tanggal 12 Juli 2020. Tetapi karena keadaan pandemi ini ya membuat kita menunda perayaan anniversary gereja kita. Ya, kita tidak kumpul di gereja. Tapi saya harapkan ya walaupun kita tidak lakukan di gereja dan juga tidak mengurangi rasa sukacita kita, mari kita merayakan ulang tahun gereja kita ini dengan menaikkan ucapan syukur. Saya pikir itu lebih baik ya, kita walaupun harus di rumah tapi kita boleh mengucap syukur dengan doa kita. 30 tahun pemeliharaan Tuhan kepada gereja kita. Ada suatu hal yang begitu luar biasa. Dan kami juga sangat mengharapkan doa dari Bapak Ibu sekalian untuk terus mendukung pelayanan di gereja. Agar gereja semakin bertambah ataupun bertumbuh, semakin banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, yang ketiga perlu kita ingatkan bahwa GMI Wesley tetap menyediakan melalui YouTube ya ibadah online kita. Setiap hari Minggu pukul 8 kita akan siarkan, baik itu bahasa Indonesia atau Mandarin atau sebaliknya. Nah, yang keempat kita tetap menghimbau agar kita semua tetap membaca buletin kita ya, disebarkan supaya kita bisa mengerti bahwa apa yang terjadi di gereja dan pokok-pokok doa apa yang perlu kita naikkan bersama-sama. Jadi ini sebagai ucapan ataupun sapaan dari gembala kepada kita semua agar kita tetap semangat, tetap melayani Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap mengucap syukur untuk keadaan seperti ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kini saatnya kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik dengan kerelaan hati dan dengan sukacita. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 001 30 539 Gereja Metodis Indonesia 2 atau melalui barcode yang dapat di-scan melalui handphone Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita diberkati, sepanjang hidup kita diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, kita diberkati. Wesley diberkati. Wesley diberkati,
sepanjang hidup Wesley diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, Wesley diberkati. Wesley diberkati. Wesley diberkati. Wesley diberkati. Wesley diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Kami memberikan persembahan kami dengan kerelaan hati dan dengan sukacita. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat yang memberikan persembahan ini. Semoga persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan di gereja-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia khususnya. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beserta menteri dan pejabat-pejabat lainnya. Berikan mereka kemampuan dan hikmat untuk memimpin bangsa ini. Berkati bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami mohon pandemi COVID-19 ini bisa cepat berakhir, agar kami semua boleh hidup dalam keadaan normal kembali. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk para dokter, perawat dan semua yang bertugas dalam pelayanan COVID-19 ini. Kiranya mereka semua dalam perlindungan-Mu, dan juga kami berdoa untuk mereka yang terpapar COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kami mau berdoa Tuhan untuk Gereja Metodis Indonesia, untuk Bapak Bishop Sabam Tobing dan para pemimpin distrik serta hamba Tuhan yang melayani di setiap gereja GMI. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Mohon hikmat dari-Mu Tuhan, agar mereka semua boleh memimpin gereja ini Tuhan. Biarlah GMI boleh terus maju dan menjadi terang dan garam bagi jemaat dan bagi masyarakat. Kami juga mau berdoa untuk pendeta kami, Pendeta Simon Chandra beserta keluarga. Kami mohon Pendeta Simon selalu dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Beri kekuatan dan hikmat untuk boleh memimpin gereja Wesley Indonesia, dan gereja GMI Wesley boleh menjadi gereja yang memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa untuk para majelis, aktivis dan semua jemaat yang selalu setia kepada-Mu. Kiranya kasih dan anugerah-Mu selalu menyertai kami, memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan usaha kami. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang sedang menantikan kelahiran bayi mereka, yaitu saudara Brema dan Lia. Berikan kesehatan bagi ibu dan bayinya. Kami juga ingat saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan merawat dan menjamah mereka. Berikan mereka kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Berkat akan disampaikan oleh Pendeta Simon Chandra. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menerima berkat dari Tuhan.
Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, kekuatan penyertaan dari Roh Kudus, boleh memberkati kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.